Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel belajar jaringan kesayangan kita semuanya, Nanang MRK. Di video kali ini kita akan membahas tentang mode-mode yang ada di dalam router. Jadi kalau misalkan sedulur semuanya membeli sebuah router seperti ini, hal yang paling sulit dalam menyeting sebuah jaringan adalah menentukan mode yang akan kita pakai di dalam router tersebut. Jujur ketika saya pertama kali menyeting router, saya tidak terlalu paham mode apa yang saya pakai, yang penting connect aja ya lur ya. Karena saya cari referensi di YouTube, kemudian saya cari referensi di web tentang mode ini bedanya apa dengan mode ini bedanya apa dengan mode ini, itu sangat susah sekali. Dan kebetulan Anda menemukan channel Nanang MRK, nanti kita akan coba praktekkan bareng-bareng kira-kira mode ini sama ini bedanya apa ya lur ya. Tetapi sebelum dilanjutkan, saya sarankan sedulur semuanya untuk menonton video ini karena nanti akan banyak istilah jaringan yang akan kita pakai untuk menyeting router. Nanti videonya akan saya taruh di sini dan juga di link deskripsi di bawah. Dan sedulur semuanya juga harus paham yang namanya IP address ya lur ya, karena IP address ini memegang peranan sangat penting di mode-mode yang ada di dalam router ini nanti. Untuk sedulur semuanya yang masih belum paham IP address, videonya sudah saya buatkan, silahkan nanti dicek di kolom deskripsi di bawah. Nah, untuk membantu kita memahami mode-mode yang ada di dalam router, saya sudah membuatkan tabel sebagai berikut. Jadi di dalam sebuah router biasanya akan ada mode-mode. Jadi ketika Anda membuka settingan router ini akan ada banyak mode yang bisa kita pakai. Di antaranya adalah mode router, mode access point, mode bridge, universal repeater, WISP, dan juga mode client. Dari tabel ini sudah sangat memperlihatkan bedanya di mana, tapi nanti kita akan tetap praktekkan satu-satu dan saya akan jelaskan sedikit. Jadi ketika sedulur semuanya membeli sebuah router, biasanya di router tersebut memiliki kemampuan atau interface. Pada basicnya router itu hanya bisa melakukan dua. Yang pertama adalah menangkap internet, yang kedua adalah mendistribusikan internet. Nah, untuk menangkap internet ini istilahnya ada dua. Yang pertama ada WAN, yang kedua ada WLAN. WAN adalah kemampuan router untuk menangkap internet melalui kabel ya lur ya. Jadi punya sebuah router, kita pengen mengalirkan internet ke dalam router ini, kita harus menggunakan kabel yang namanya kabel UTP. Seperti ini kabelnya, atau kabel LAN lah ya, RJ45. Makanya di router ini ada yang namanya port 1. Jadi port 1 itu fungsinya untuk menangkap koneksi internet yang kita alirkan melalui kabel UTP ini ya lur ya. W1 itu sama saja dengan WAN, sama-sama untuk menangkap internet, tetapi bukan melalui kabel, tapi W di depannya artinya wireless. Jadi si router ini bisa menangkap sumber internet melalui jaringan wireless. Kalau saya istilahnya nyebutnya adalah nembak wifi. Terus berikutnya ada yang namanya LAN. LAN ini juga ada dua. Yang pertama adalah LAN, yang kedua adalah WLAN. Fungsinya sama saja, mendistribusikan koneksi internet, tetapi untuk LAN dia mendistribusikan koneksi internet melalui kabel UTP atau melalui kabel LAN seperti tadi ya lur ya. Makanya di dalam router ini ada yang namanya port LAN. Kalau di TP-Link ini ada port LAN warnanya kuning, dia punya 1, 2, 3, 4 port LAN. Jadi port ini fungsinya untuk mendistribusikan koneksi internet. Terus yang kedua ada WLAN. WLAN itu adalah W di depannya artinya wireless, sama saja seperti LAN, fungsinya untuk mendistribusikan koneksi internet tetapi melalui wireless. Jadi si router ini bisa mendistribusikan internet melalui jaringan wirelessnya ya lur ya, atau kita kenal sebagai wifi. Jadi sedulur semuanya tersambung ke wifi. Wifi itu adalah WLAN itu. Terus berikutnya ada yang namanya DHCP server. DHCP server adalah kemampuan router ini untuk memberikan IP address. Biasanya ketika DHCP servernya menyala, otomatis router itu akan bisa mengetahui siapa saja yang terkoneksi di wifi-nya tersebut. Jadi misalkan saya punya Realme GT Master Edition ini, saya terkoneksi ke TP-Link WR840 ini, maka si WR840 ini tahu bahwa oh ada Realme GT Master Edition nyambung ke wifi ku. Yang terbaca di dalam router itu adalah sebuah nomor, yang nomor itu namanya MAC address. Terus kemudian ada yang namanya fungsi remote. Fungsi remote ini adalah gampangnya begini. Ketika saya punya sebuah router dan saya bisa menyeting router ini, maka router itu bisa di remote ya lur ya. Istilahnya kalau teman-teman jaringan mengatakannya ya. Jadi meremote router adalah menyeting router. Oke, kalau sedulur semuanya sudah paham, kita akan coba praktek di dinding router di belakang saya. Jadi nanti kita akan berbicara tentang nembak wifi saja supaya mudah. Jadi ini kita anggap di rumah saya. Di sebelah kanan saya ini di rumah saya, dan di sebelah kiri ini adalah rumah tetangga saya ya. Jadi di rumah saya menggunakan TP-Link TLWR840, dan di rumah tetangga saya menggunakan Mikrotik RP
RB941. Kenapa saya pakai Mikrotik RB941? Karena supaya mudah nanti kita melihat DHCP lisisnya. Oke, pertama kita akan coba mode router. Biasanya mode router ini adalah mode pertama kali yang disertakan pabrik ketika kalian membeli router. Jadi ketika Anda membeli router, sudah otomatis tersetting mode router ya lur ya. Mode router ini dia bisa menangkap sumber internet melalui port WAN, kemudian dialirkan melalui port LAN dengan IP yang berbeda. Mari kita coba. Jadi agar si TP-Link TLWR840 ini bisa terkoneksi dengan internet dari Mikrotik RB941 ini, kita harus mengalirkan internetnya ke port WAN melalui kabel UTP atau kabel LAN. Saya akan coba alirkan. Jadi Mikrotik ini adalah punya tetangga saya dan kita tancapkan di port LAN-nya. Saya akan alirkan ke TP-Link WR840 ke port WAN-nya. Oh iya lur, sebelumnya si router Mikrotik RB941 ini dia punya IP address 88.1. Jadi 192.168.88.1. IP tersebut mengalir ke TP-Link TLWR840 dan mari kita coba lihat ketika di TP-Link WR840 dengan mode router kita dapat IP berapa. Sekarang saya akan konekkan laptop saya ke TP-Link WR840-nya dengan mode router. Nah, di sini saya sudah terkonek di mode routernya TP-Link EE74 ini. Sekarang kita coba masuk, kita coba cek dulu kita dapat IP berapa. Kalau di MacBook cara ngecek IP-nya seperti ini nih. Nah, ini. Di sini ada alamat IP 192.168.0.100. Jadi IP address tetanggaku yang 88.1 ini ditangkap oleh si TP-Link, dan TP-Link ini dia memberikan IP lagi yang berbeda dengan tetangga saya. Mari kita coba lihat masuk ke settingan TP-Link WR840-nya. 192.168.0.1. Manualnya seperti itu ya kalau di TP-Link. Nah, ini kita disuruh create login password admin 123 gitu aja lah, admin 123. Kalau sedulur semuanya lihat di operation mode, jadi dia mode wireless router. Jadi di mode router ini dia DHCP servernya menyala ya lur ya. Jadi kita lihat di status ya, kita lihat ke bawah, dia dapat koneksi internet dengan IP 192.168.88.250. Oke. Terus kemudian dia memberikan IP kepada laptop saya itu bukan 88, artinya IP address-nya berbeda dengan tetanggaku. Dia memberikan IP address di LAN-nya, kita bisa cek ya, ini IP address-nya 192.168.0.1. Jadi kalau sedulur semuanya sudah paham tentang IP address, laptop saya ini tidak satu segmen atau sudah beda jaringan dengan router Mikrotiknya tetangga saya. Jadi kita lihat tabelnya. Sesuai dengan tabel ini, jadi LAN, port LAN-nya dia nyala, port LAN-nya bisa mendistribusikan internet. Kalau saya terkoneksi ke port LAN bisa, terkoneksi WiFi juga bisa. DHCP servernya menyala ya, artinya kita dapat IP address dari router ini. Otomatis router ini tahu bahwa ada MacBook Air M1 yang connect ke dia. Mari kita coba lihat. Cara melihatnya adalah di DHCP, kemudian DHCP client list. Nah, ini ada sebuah MacBook Air Nanang MRK terkoneksi dengan IP 0.100 ke WiFi ini. Saya akan coba koneksikan HP saya Realme GT Master Edition ini ke WiFi dari TP-Link WR840-nya. Oke, sekarang HP saya sudah tersambung ke WiFi dari TP-Link TLWR840 ini, dan kita lihat di sini sudah ada yaitu HP Realme GT Master Edition. Dia connect dengan IP address 100.1 ya, 0.100.1 ya lur ya. Artinya router TP-Link ini bisa membaca HP saya dan juga MacBook saya yang terkoneksi ke jaringannya. Sekarang kita akan coba di router tetangga saya. Apakah di router tetangga saya bisa membaca apakah ada HP Realme dan juga MacBook yang terkoneksi ke dia. Mari kita coba cek settingan Mikrotiknya. Di Winbox kita akan cek IP, kemudian DHCP server, kemudian lisis. Nah, sedulur semuanya bisa lihat di sini. Jadi tetangga saya tidak tahu kalau ada HP Realme dan juga MacBook Air yang connect ke WiFi-nya, ke jaringannya. Dia hanya membaca TP-Link saja yang connect ke WiFi-nya dia dengan IP address 250 ya. Kalau kita cek di TP-Link tadi kita dapat WAN berapa? Ya benar, 250.88.250 ya lur ya. Sekarang kita akan coba mode yang kedua, access point mode atau mode AP ya lur ya. Kita lihat dulu di tabelnya. Jadi ketika di mode access point, router tersebut menerima koneksi internetnya itu dari port 1.
Terus kemudian dia bisa mendistribusikan internet melalui LAN dan WLAN. Kemudian DHCP servernya mati, artinya kita tidak dapat IP dari si router TP-Link WR840N ini ya lur ya. Kemudian si router ini tidak tahu siapa yang connect ke WiFi TP-Link-nya. Terus kemudian fungsi remote-nya tidak berfungsi, artinya kita tidak bisa menyeting si routernya. Mari kita coba. Oke, kalau di router TP-Link ini kita lihat di quick setup, kita next, terus kita kasih mode access point ya. Di sini kita next. Oke, kita namai TP-Link EE ini aja ya. Kita next, dan smart DHCP-nya kita next, dan kita finish. Kemudian routernya akan merestart menggunakan mode access point. Oke lor, sekarang TP-Link-nya sudah tersetting sebagai mode access point, dan kita akan coba lihat. Saya akan koneksikan laptop saya ke WiFi-nya dari TP-Link TLWR840. Ini saya sudah terkoneksi ke WiFi-nya TP-Link. Mari kita coba lihat kita dapat IP berapa. Oke, kalau MacBook IP-nya di sini ya. Kita dapat IP 88.249. Artinya itu bukanlah IP dari TP-Link ya. 88 adalah IP dari segmennya si router tetangga saya, yaitu Mikrotik RB941. Kalau kita lihat di tabelnya, di mode access point ini dia kehilangan fungsi remote ya lur ya. Kita tidak bisa meremote jaringannya. Saya akan coba akses IP-nya 192.168.0.1, enter. Maka tidak akan bisa terbuka settingan dari TP-Link WR840. Mari kita coba lihat di router tetangga saya. Oke, sekarang saya sudah masuk ke DHCP servernya. Sedulur semuanya bisa lihat di sini ada dua yang connect dari Mikrotiknya, dari router tetangga saya. Dia membaca bahwa ada router TP-Link terkoneksi ke dia, dan juga ada MacBook Air yang terkoneksi ke jaringannya. Artinya di mode router ini yang perlu kita garis bawahi adalah IP address yang kita dapat di device kita bukanlah IP address dari router TP-Link, tetapi dari router pusatnya, dari router tetangga saya ya lur ya. Dan si TP-Link ini sudah tidak bisa disetting. Kalau kita mau nyeting TP-Link ini ya, kita harus cabut koneksi internetnya, baru kita bisa nyeting router TP-Link-nya, atau kita restart juga bisa. Oke, berikutnya kita akan mencoba mode WISP ya lur ya. Jadi mode WISP ini adalah mode di mana WAN-nya adalah dari jaringan wireless, artinya dia menangkap WiFi, kemudian bisa mendistribusikan koneksi internetnya lewat WiFi lagi. Jadi dia menyangkap kemudian menyebar. Ini adalah mode yang sangat sering saya gunakan sih lur ya. LAN-nya hidup, WLAN-nya hidup, DHCP servernya juga hidup. Terus kemudian mirip seperti mode router, cuman dia sumber internetnya dari jaringan wireless. Sekarang mari kita coba setting router TP-Link WR840-nya menjadi mode WISP. Di sini saya akan cabut kabelannya dulu yang terkoneksi, karena kita tidak perlu kabelan. Sumber internetnya akan kita tembak. Jadi kabelannya sudah saya copot. Kita akan mencoba menembak WiFi tetangga saya, yaitu Mikrotik RB941. Oke, di sini saya akses IP TP-Link-nya 192.168.0.1. Kemudian saya masukkan password yang sudah kita buat tadi, admin 123, enter. Oke, kita akan quick setup di sini. Kemudian next. Kita akan menyetingnya menjadi mode WISP. Kita next. Kemudian kita akan setting sebagai dynamic aja, jadi kita mendapatkan IP secara otomatis dari sini, dapat koneksinya secara otomatis, nggak perlu kita nyeting IP. Kemudian dia akan men-scan jaringan yang ada di sekitar si TP-Link WR840 ini. Dan di sini ada jaringan Mikrotik RB941-2ND, itu adalah WiFi dari router Mikrotik yang ada di sebelah kiri saya. Sekarang kita coba konekkan. Dan di sini kita disuruh memasukkan password dari router Mikrotiknya, Nanang MRK passwordnya. Kemudian kita bisa menyeting nama WiFi-nya. Di sini saya kasih nama WiFi tetap aja ya, EE74 ini, dan juga passwordnya saya tetap aja. Kita next dan kita finish. Sekarang kita tunggu router TP-Link-nya reboot atau restart. Oke, sekarang TP-Link WR840-nya sudah tersetting menjadi WISP mode. Mari kita coba cek. Saya akan koneksikan laptop saya ke router TP-Link-nya. Nah, di sini saya sudah terkoneksi dengan SSID atau WiFi dari TP-Link-nya ya, Di sini kita coba lihat kita dapat IP berapa. Oke, sedulur semuanya bisa lihat di sini saya mendapatkan IP 0.100 lagi ya lur ya. Dan kalau kita cek dari tabel ini, fungsi remote-nya dia hidup, artinya kita bisa menyeting router TP-Link WR840 ini dengan IP address-nya. Saya akan coba akses IP-nya, admin 123. Oke, sedulur semuanya bisa lihat
ini persis sekali di mode router. Dan di sini ada pengaturan DHCP-nya. Kita bisa mengecek perangkat apa saja yang tersambung ke WiFi-nya dia. Mari kita coba cek DHCP client list. Nah, di sini sudah terbaca ada MacBook Air yang terkoneksi dengan dia. Dia dapat IP 0.100 sesuai yang saya dapat tadi di MacBook. IP address yang didistribusikan oleh TP-Link ini di mode WISP itu kita bisa ubah, di mode router juga kita bisa ubah. Cara merubahnya gampang sekali, sedulur semuanya tinggal pergi ke network. Di network ada LAN. Jadi LAN ini adalah IP yang didistribusikan dia. Ini IP ini bisa kita ganti menjadi berapapun sesuai keinginan kita, seperti yang ada di video IP address kemarin ya lur ya. Kemudian di WISP mode, mari kita cek router tetangga kita. Di settingan router tetangga kita, apakah MacBook saya terbaca connect ke dia atau enggak. Mari kita cek. Oke, di sini saya sudah membuka settingan router dari tetangga saya, dan di sini sedulur semuanya bisa lihat bahwa di router tetangga saya hanya membaca TP-Link saja yang terkonek. Jadi MacBook Air saya tidak terbaca di router tetangga saya ya lur ya. Jadi mau seberapa banyak pun device atau alat yang terkoneksi ke TP-Link ini, tetangga saya tidak akan tahu. Jadi dia hanya tahu bahwa hanya router ini saja yang tersambung ke WiFi-nya dia ya lur ya. Oke lur, sekarang kita akan coba mode klien, karena di router TP-Link TLWR840 ini tidak bisa mode klien. Jadi saya akan menggunakan router lain, yaitu router TOTO-Link N300RT menggunakan firmware 2 sekian lah ya, pokoknya lupa aku firmware versinya. Jadi dia bisa mode klien. Jadi kita lihat tabelnya, di mode klien ini dia menangkap WiFi melalui jaringan wireless, kemudian didistribusikan melalui kabelan. Jadi saya akan menggunakan kabelan yang sudah saya tancapkan ke laptop saya di port LAN-nya ya. Di port LAN TOTO-Link ini saya alirkan kabelan menancap ke laptop saya. Dia kehilangan fungsi WLAN-nya, jadi dia tidak akan memancarkan WiFi. Kemudian DHCP servernya akan mati. Kita akan mendapatkan IP dari router tetangga kita. Artinya MacBook Air-nya akan terbaca di mikrotiknya. Kemudian kita bisa mengaktifkan fungsi remote-nya. Kita bisa mengaktifkan fungsi remote-nya, artinya TOTO-Link-nya tetap bisa kita setting, dengan catatan kita harus menyamakan segmen dari IP address-nya dengan router utamanya yang berada di tangga saya ya lur ya. Sekarang kita akan coba. Di sini saya sudah terkoneksi dengan TOTO-Link-nya. IP dari TOTO-Link ini adalah 1.1 ya lur ya. Nah, di sini saya terhubungnya melalui kabelan. Oke, mari kita buka settingan TOTO-Link-nya 1292.168.1.1 kita akses. Nah, kan masuk seperti ini. Jadi TOTO-Link ini saya nggak sukanya, sangat tidak ramah sekali UI interface-nya. Nah, kita akan setting, kita masuk ke advanced setup dulu. Kita akan, supaya bisa di remote, saya akan membuat LAN-nya, akan saya samakan segmen IP-nya dengan router dari tetangga saya, yaitu MikroTik RB941, di mana IP address-nya adalah 88.1. Mari kita samakan IP address-nya, kita setting dulu LAN-nya, kita masuk ke advanced setup, kemudian network, kita masuk ke LAN setting. Jadi LAN-nya kita ganti satu segmen dengan dia misalkan adalah 88.15. Contohnya ya, ini sudah satu segmen dengan router utamanya, dengan mikrotiknya. Kemudian kita apply. Oke, di sini TOTO-Link-nya tadi sudah restart dan IP-nya sudah terganti. Mari kita coba lihat. Di sini kalau kita buka preference jaringan, saya dapat IP 88.10 ya. Tadi kita IP-nya sudah kita ganti jadi 88.15. Dan sekarang kita akan coba remote TOTO-Link-nya dengan memasukkan IP yang sudah kita buat tadi, 192.168.88.15. Kita enter. Sudah masuk ke konfigurasi TOTO-Link-nya, kita masukkan username dan passwordnya. Kemudian kita masuk ke advanced setup lagi. Di advanced setup kita buka network, kemudian one setting, supaya kita bisa meremote-nya. Kalau di TOTO-Link ini kita harus enablekan ping access on one ini. Kita apply. Kalau enggak, dia nggak bisa sih. Oke. Sekarang sudah, kita tinggal masuk ke operating mode. Di operating mode, saya perkecil dulu lah ya ini. Oke, di operating mode kita pilih mode client. Ya, di mode client kita apply, keluar seperti ini, kita tinggal set survey. Maka di set survey ini dia akan menyeken SSID atau WiFi yang berada di sekitar si TOTO-Link N300RT ini. Artinya kita akan menembak WiFi. Dan kita di sini terbaca RB941-2ND, dan kita akan connect ke WiFi ini. Sinyal strength-nya 100, kita select.
Kita masukkan password dari si router pusatnya, dari router tetangga saya, Nanang MRK. Salah. Nanang MRK. Oke, kita finish. Kita tinggal tunggu aja. Oke, sekarang router Totolink-nya dia sudah menyala menjadi client mode. Mari kita coba cek di MacBook saya. Kita buka preferensi jaringan dan saya terhubung. Saya dapat IP 88.99 ya lur ya. Dan kalau kita coba akses Totolink-nya 192.168.88.15 sesuai yang sudah kita buat tadi IP-nya, kita enter, maka konfigurasi router Totolink-nya akan terbuka. Kita bisa meremote-nya. Dan kita coba cek di router tetangga saya apa yang terjadi. Mari kita buka Mikrotik-nya, kita buka Winbox dulu. Dan di sini sudah terbaca, dan di sini hanya terbaca yang terkonek di WiFi-nya dia, di jaringannya dia hanya ada MacBook Air saja. Jadi Totolink-nya tidak terbaca. Jadi Totolink-nya tidak terbaca, yang terkoneksi hanya MacBook saja. Jadi yang tersimpan di router tetangga saya adalah MAC address dari MacBook Air M1 saya, bukan MAC address dari Totolink-nya. Totolink-nya tidak terbaca, jadi tetangga saya tidak tahu kalau ada router Totolink yang nembak dia. Oke, berikutnya kita akan mencoba mode Universal Repeater, atau kalau di TP-Link TLWR 840 ini namanya mode Range Extender. Nah, kalau di TP-Link TLWR 80 di mode ini dia hanya benar-benar pure mengextend jaringan dari router pusatnya. Jadi misalkan kalau di tetangga saya dia punya WiFi sampai hanya ke depan rumah saya, maka dengan mode Universal Repeater atau mode Range Extender, saya taruh di depan rumah, maka WiFi-nya akan meluas sampai dengan mungkin dapur atau sampai belakang rumah saya, begitu lur. Jadi nanti dia akan kehilangan SSID-nya, nanti akan kehilangan DHCP servernya. Sama persis di mode router, jadi dia hanya benar-benar pure mengextend jaringan aja. Yang semula hanya sampai sini, dia akan bisa mengextend jaringan sampai ke sini, gitu ya lur ya. Dengan SSID yang sama dan password yang sama. Mari kita coba di mode Universal Repeater atau di mode Range Extender ini. Kita masuk ke settingan TP-Link, saya masuk ke Quick Setup, kita next. Nah, kita masuk ke mode Range Extender, kita next. Dan dia akan menycan WiFi yang ada di sekitarnya karena kita akan memasukkan koneksi internetnya melalui wireless. Kita akan connect lah ini RB9412ND. Jadi nanti si mode Range Extender ini dia akan menjadi sama persis namanya dengan ini. Jadi nanti di laptop kita ya terbacanya ya ini persis sama persis seperti WiFi yang ada di tetangga saya. Mari kita coba connect. Dan di sini saya disuruh masuk password Nanang MRK. Nah, di sini sebenarnya kita bisa mengcustomize namanya. Cuman kalau kita customize namanya, kalau di TP-Link ini dia tidak akan bisa connect internet, entah kenapa yo. Jadi kita copy from root AP aja ini, kita next dan kita next. Sudah, kita finish. Maka dia akan reboot dan setelah dia menyala dia akan berada di mode Range Extender atau di mode Universal Repeater. Oke, sekarang routernya sudah menyala dengan mode Range Extender atau mode Universal Repeater. Kita coba cek WiFi. Nah, di sini saya terkoneksinya di WiFi Mikrotik ya lur ya, RB9412ND. Jadi tidak ada WiFi lain selain WiFi RB9412ND. Padahal router ini menyala, LED indikatornya menunjukkan bahwa dia terkoneksi ke internet. Karena dia sama persis namanya dengan Mikrotik. Di Mikrotik, apakah dia membaca ada device yang terkonek? Kita coba lihat. Dan di sini sedulur semuanya bisa lihat bahwa ada dua device yang terkonek di sini. Ada MacBook Air dan ini adalah device dari TP-Link TLWR 840. Cuman di sini tidak terbaca hostname-nya sih. Dan kita cek kita dapat IP berapa. Kita dapat IP 88.249 ya lur ya. Ini bukan IP dari TP-Link WR 840-nya. Jadi ini adalah IP dari sini. Oke, berikutnya kita akan mencoba mode bridge ya di TP-Link TLWR 840. Oke, kita lihat di mode bridge dia benar-benar kehilangan fungsi port 1-nya dan juga dia kehilangan fungsi WLAN-nya ya lur ya. Jadi yang berfungsi hanya port LAN saja dan WLAN saja. Dan juga kita bisa mengaktifkan fungsi remote-nya
dengan menyamakan IP address-nya sesuai segmen sumber internetnya. Jadi kalau misalkan di router tetangga saya 88.1, maka saya harus membuat IP address dari TP-Link ini satu segmen dengan IP dari tetangga saya, lur, supaya bisa di remote IP address-nya. Dan nanti di mode bridge sumber internetnya akan kita tancapkan ke port LAN, bukan ke port WAN. Jadi router ini benar-benar akan menjadi sebuah switch hub, tetapi dia punya fungsi wireless gitu ya, lur ya. Mari sekarang kita coba di router TP-Link TLWR840-nya. Kan laptop saya dengan TP-Link. Oke, ini sudah terhubung ke TP-Link. Saya dapat IP 0.100 ya. Berarti kita akses 192.168.0.1, kita enter. Oke, di sini saya sudah masuk ke halaman pengaturan dari TP-Link TLWR840-nya. Kita coba lihat di operation mode. Teman-teman bisa melihat bahwa di sini tidak ada mode bridge ya, lur ya. Biasanya saya mengakali mode bridge di router TP-Link ini dengan cara mengganti LAN-nya menjadi satu segmen dengan sumbernya, kemudian saya matikan DHCP servernya. Mari kita coba. Caranya kita pergi ke network dulu. Kita akan ganti di LAN-nya. Kita akan ganti satu segmen dengan router yang ada di tetangga saya, yaitu 88.1 kan. Berarti kita akan menggunakan IP misal 168.88.15, katakanlah seperti itu. Ini berarti dia sudah satu segmen dengan router yang ada di tetangga saya. Akan saya save. Oke. Dan dia akan reboot. Sudah reboot dan sekarang saya akan koneksikan ke WiFi dari TP-Link-nya, sudah tersambung. Sekarang kita coba lihat. Nah, sekarang kita dapat IP 88.100 sesuai yang sudah kita ubah tadi ya. Kita ubah tadi jadi 88.15. Kemudian DHCP servernya memberikan saya IP 88.100. Mari kita coba akses routernya. 192.168.88.15. Enter. Saya masuk ke pengaturan TP-Link-nya. Jadi TP-Link-nya ini punya IP 88.15. Saya masuk dan berikutnya saya akan mematikan DHCP servernya. Jadi dia kehilangan fungsi untuk mendistribusikan IP. Alias kalau kita terkonek ke routernya, kita tidak akan tersambung karena kita tidak dapat IP address. Mari kita matikan DHCP server dari router TP-Link-nya. Jadi kita pergi ke DHCP. Nah, di sini ada yang namanya DHCP setting. Ya, di DHCP setting ini DHCP servernya kita disablekan ya. Artinya kita akan mematikan DHCP servernya. Kita coba save. Oke, setelah kita save, di sini saya muncul jaringan WiFi TP-Link tidak dapat diakses karena dia tidak mendistribusikan IP ya, lur ya. Oke, di sini saya sudah tersambung ke WiFi dari TP-Link, tetapi di sini ada tanda pentungnya. Artinya dia tidak dapat IP address kalau di MacBook. Kalau kita buka preferensi jaringan, maka di sini WiFi-nya connect ke TP-Link, tapi kita tidak dapat akses internet. Kalau mau kita bisa nyeting router TP-Link-nya, kita harus atur IP-nya secara statik ya, lur ya. Kita tinggal bikin IP laptop kita satu segmen dengan IP si TP-Link supaya kita bisa meremote-nya. Contohnya, kalau di MacBook ngatur IP address-nya gampang, kita tinggal lanjutan. Kemudian di TCP IP ini kita tinggal menggunakan secara manual ini. Nah, di sini kita tinggal isi IP versi 4-nya. Kita bikin satu segmen dengan TP-Link-nya. Tadi kan 88.15, satu segmennya berarti kita bisa pakai 88.16 contoh ya. Kita oke. Nah, di sini langsung terhubung ya tulisannya ya, lur ya. Saya akan matikan saja. Saya akan buat otomatis saja, bukan statik. Nah, terus kemudian untuk mengalirkan internetnya ke TP-Link-nya, kita akan menancapkan kabelan. Karena di mode bridge fungsi WAN-nya hilang, jadi kita akan menancapkan ke port LAN yang ada di TP-Link TLWR840 ini, lur. Kita harus tancapkan ke sumber internetnya. Kemudian saya tancapkan ke port LAN dari TP-Link TLWR840. Ke port LAN-nya ya, bukan ke port WAN-nya ya. Mari sekarang kita akan coba koneksikan ke TP-Link TLWR840. Apakah kita akan dapat IP-nya? Kita akan coba konekkan. Nah, di sini TP-Link EE74. Kita akan coba connect. Nah, di sini kita coba lihat, kita akan dapat IP. Kita buka preference jaringan, dan di sini saya dapat IP 88.100 ya, lur ya. Karena tadi IP-nya sudah saya buat satu segmen dengan router tetangga saya, maka saya akan bisa meremote-nya dengan IP yang sudah kita buat tadi, yaitu 88.15. Kita coba 192.168.88.15, enter.
Maka saya akan masuk settingan dari router TP-Link TLWR 840-nya. Jadi itulah yang dinamakan mode bridge ya lur ya. Jadi dia kehilangan fungsi WAN-nya, cuman dia tetap masih bisa mendistribusikan internet. Jadi mode bridge sesuai namanya, dia hanya jadi jembatan saja. Oke, sekarang mode bridge-nya sudah berhasil disetting. Kita akan coba lihat router tetangga saya. Oke, sedulur semuanya bisa lihat bahwa di sini terbaca sebuah device yaitu MacBook Air ya, punya saya, dan saya dapat IP 88.100. Tidak ada router lain atau tidak ada device lain, jadi TP-Link. Jadi di mode bridge ini semua device yang terkoneksi ke WiFi dari TP-Link akan terbaca di router tetangga saya atau terbaca di router pusatnya di MikroTik RB941 ya lur ya. Di mode bridge ini juga yang paling enak adalah ketika saya coba connect ke WiFi dari MikroTik. Di sini saya coba connect ke WiFi dari MikroTik dan di sini saya coba lihat kita dapat IP address berapa. Masih sama 88.100. Jadi WiFi-nya ya sama aja. Kau connect di sini atau connect di sini, IP-nya tetap sama. IP-nya berasal dari IP pusatnya. Dan enaknya di mode bridge kita bisa meremote router ini dari sini, dari jaringan WAN-nya. Jadi tetangga kita bisa meremote atau bisa menyeting router kita. Kita coba lihat 192. Kita coba akses IP-nya tadi 192.168.88.15 enter. Maka akan terbuka settingan router TP-Link TLWR 840-nya. Oke, jadi itu saja lur penjelasan tentang mode-mode yang ada di dalam router. Semoga sedulur semuanya paham. Sorry banget kalau terlalu panjang dan mungkin ada yang berbelit-belit karena membuat video ini memang agak rumit. Saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton Nanang MRK. Berikutnya nanti kita akan coba menembak WiFi point to point dengan mode-mode yang sudah kita pelajari tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.